Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Pratiwi dengan NIM 21042096. Kali ini di pertemuan ketujuh ini saya akan bahas mengenai model perumusan politik kebijakan publik pada mata kuliah politik kebijakan publik yang diampu oleh uh, Ibu Dr. Randa Dora Eka Putri SIP MSI pada bidang studi ilmu administrasi negara. Model perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah proses yang rumit dan kompleks. Oleh para ahli dikembangkan model untuk memudahkan pemahaman. Tidak ada model yang dianggap paling baik. Antara model satu dengan yang lain tidak dapat dibandingkan. Yehezkiel Dror membagi model FKP ke dalam 7 model. Yang pertama yaitu pure rationality model, yang kedua economically rational model, yang ketiga sequential decision model, yang keempat satisficing model, yang kelima incremental model, yang keenam extra rational model, yang ketujuh optimal model. Model Nicholas Henry membagi ke dalam 2 kelompok model, yaitu yang pertama model deskriptif atau mendeskripsikan bagaimana satu kebijakan dibuat. Yang kedua termasuk model ini, model institusional, model kelompok, elit massa, model sistem. Yang ketiga yaitu model preskriptif, bagaimana membuat kebijakan yang bermutu berkualitas. Termasuk model ini adalah model rasional komprehensif, model incremental, satisficing model, mixed scanning model. Yang akan kita bahas yang pertama itu model institusional. Proses pembuatan kebijakan ada di tangan lembaga-lembaga pemerintah. Model ini menjelaskan peran lembaga pemerintah dalam perumusan kebijakan. Kebijakan publik adalah hasil dari aktivitas lembaga pemerintah. Hanya terpaku kepada peran lembaga, tetapi kurang menjelaskan hubungan antar lembaga dengan kebijakan publik yang dibuatnya. Yang kedua yaitu model kelompok. Proses perumusan kebijakan adalah proses perjuangan antara kelompok kepentingan. Kebijakan publik adalah hasil perjuangan kelompok. Yang dijelaskan dalam model ini adalah kelompok mana yang terlibat dalam perumusan kebijakan, seberapa besar keterlibatannya dan pengaruhnya. Yang ketiga adalah model elit massa. Banyak digunakan di negara otoriter. Negara terdiri dari 2 kelompok yaitu elit dan massa. Kebijakan publik merupakan pencerminan keinginan elit yang berkuasa. Kebijakan publik mengalir dari elit ke massa. Model ini menekankan pentingnya kepemimpinan dalam perumusan kebijakan. Perubahan kebijakan jarang dilakukan. Model selanjutnya adalah model sistem. Didasari pada konsep teori sistem, kebijakan publik merupakan respon suatu sistem politik terhadap tuntutan lingkungan. Proses kebijakan publik dipengaruhi oleh input, konversi, output, dan feedback. Yang kelima adalah model komprehensif. Diadopsi dari konsep manusia ekonomi, rasionalitas identik dengan efisiensi. Untuk memperoleh kebijakan yang baik, maka tergantung pada kelengkapan informasi dan keahlian mengambil keputusan. Selanjutnya adalah model satisficing. Dikembangkan oleh Herbert Simon. Berangkat dari kritikan pada model rasional komprehensif. Pengambil kebijakan tak perlu mempertimbangkan keseluruhan alternatif, cukup yang dianggap lebih cocok atau memuaskan saja. Model selanjutnya yaitu model incremental, dikembangkan oleh Charles Liblon. Lahir karena kritikan atas model rasional komprehensif. Pembuatan kebijakan dilakukan dengan melakukan perubahan yang sedikit atas kebijakan yang sudah ada untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Kebijakan publik merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah di masa lalu. Selanjutnya yaitu model mixed scanning atau yang ketujuh. Dikembangkan oleh Amitai Etzioni. Menggabungkan model rasional komprehensif dengan model incremental dengan melihat keputusan yang akan diambil. Jika keputusan itu merupakan keputusan mendasar, maka digunakan model rasional komprehensif. Jika keputusan itu incremental, maka akan digunakan model incremental. Selanjutnya yaitu model normatif optimum. Dikembangkan oleh Yehezkiel Dror. Perumusan kebijakan dibagi ke dalam 2 level, yaitu level atas dan bawah. Untuk yang di level bawah, maka model incremental bisa digunakan. Karena pada level ini yang dipentingkan adalah kontinuitas, kelangsungan, dan kelancaran. Pada level atas, maka model rasional komprehensif yang lebih tepat. Karena memerlukan gagasan yang segar dan kreatif untuk melakukan perubahan yang progresif. Mungkin untuk pertemuan ketujuh ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.